Batik cap dengan kombinasi warna yang berani dan merek pria tampan yang kurang lazim bagi produk batik. 8 tahun lalu batik pria tampan didirikan kembali oleh 3 orang anak muda yang cita-cita awalnya adalah menjadi atlet basket profesional. Pria tampan dengan konsep baru ini bagaimana, ceritain dulu. Konsep awal sih dari batik pria tampan sih kita emang cari batik yang berbeda dengan batik yang ada selama ini. Batik yang ada selama ini kan selalu orang melihat itu kuno, coklat, sogan. Batik kita, batik pria tampan, kita pengen mengenalin nih warna dunia. Jadi warna yang ada dunia ini kepada masyarakat. Itulah awalnya kita di batik pria tampan dengan konsep baru ini. Tapi kalian memang sengaja datang dengan warna-warna yang ya sebagian orang bilang terlalu cerah atau ngejreng atau berani, apapun itu warna-warna yang di luar warna batik, emang di awalnya seperti itu. Iya, emang kita beda. Batik pria tampan emang beda dari yang lain. Mungkin kalau dari desain sih orang bisa bilang kontemporer. Warnanya juga beda dengan batik yang ada. Emang kita pengen cari identitas sendiri sih. Kita beda dengan batik yang lain. Nah, tapi awalnya begitu muncul ke pasar dengan desain yang beda, dengan warna yang beda, susah nggak ngejualnya? Lumayan susah juga sih awal, karena orang pasti berpikiran, ini sih bukan batik mas. Batik itu ya kayak gini nih, warna coklat. Nah, kita ada edukasi juga sama mereka. Batik itu kita prosesnya pakai proses batik semua. Mungkin desainnya mungkin beda dengan desain yang selama ini ada di pasaran. Tapi kita menggunakan handmade semua. Prosesnya juga batik semua. Sejarah di balik nama pria tampan itu apa? Dulu sekitar 20 tahun lalu, ini awal mula batik pria tampan sebenarnya. Dulu fashion itu untuk batik sendiri, kebanyakan cowok. Sedangkan untuk cewek paling cuma untuk bawahan. Jadi kita jual cuman untuk kemeja cowok. Filosofi awalnya ketika kita ngaca, kita pakai batik yang baru, otomatis kita kan merasa lebih tampan nih dari sebelumnya. Itulah awalnya kita pakai nama batik pria tampan. Sadar tidak mudah menembus pasar Indonesia, awalnya batik pria tampan lebih fokus menjual kain batik ke luar negeri. Saat ini batik pria tampan sudah diekspor ke Amerika Serikat, Spanyol, dan Myanmar. Menjadi produk batik dari Solo terbanyak kedua yang diekspor ke luar negeri. Sebagian besar batik yang kalian jual itu diekspor ke luar negeri. Kenapa? Karena pada awalnya batik yang kita jual ini peminatnya itu kebanyakan dari luar negeri semua. Dari warna-warnanya, dari tekstur desainnya, itu dari luar negeri semua. Khususnya di Amerika. Lama-kelamaan kita mulai mengenali nih dikit-dikit. Ternyata kita juga suka juga. Dan warna-warna yang kita punya sebenarnya itu paling cocok dipakai orang Asia. Kenapa? Karena kulit kita. Kalau orang Amerika sendiri memakai batik ini, itu nggak kelihatan warna aslinya. Karena di sana kebetulan itu nggak dipakai buat baju sebenarnya, tapi buat quilting. Sedangkan di sini kita kan mayoritas batik itu buat baju. Iya. Nah, kulit kita sebenarnya itu sangat cocok dengan warna-warna ini. Cuman beda atau enggak? Menjual produk ke Amerika Serikat dan negara Eropa bukan perkara gampang. Mereka harus menjadi produk ramah lingkungan agar bisa diterima oleh pembeli di luar sana. Itu sebabnya batik pria tampan berinvestasi di fasilitas pengolahan limbah yang mengubah limbah sisa produksi batik agar bisa dibuang ke sungai tanpa merusak lingkungan. Setelah lumayan sukses mengekspor, batik pria tampan berusaha bersaing di pasar dalam negeri. Salah satu jalur yang mereka tempuh adalah mengenalkan diri ke pasar lewat tim basket Satria Muda Britama. Apa sih dibalik strategi marketing kok larinya ke tim basket ini? Iya. Kalau dari basket sendiri sih awalnya emang karena saya sendiri juga suka basket sendiri. Itu tadi saya katakan kita emang beda. Mungkin kita cara marketingnya juga berbeda dengan yang lain. Selama ini kan belum pernah ada nih batik yang kita sponsori tim basket. Dan kita kebanyakan juga sudah banyak membuat kostum atau
jersey, kalau bisa dibilang jersey sih jersey, tapi batik sih buat tim-tim basket di Indonesia. Karena kita melihat pasar juga di sana, itu fan dari masing-masing tim basket itu banyak. Tapi berhasil nggak mengenalkan batik pria tampan lewat tim-tim basket ini? Rasanya berhasil nggak strateginya? Kalau masalah berhasil sih kita melihat dari brandnya sendiri sih, saya rasa sih berhasil. Kalau dari sales sih mungkin belum. Iya. Tapi kita semakin dikenal karena pria tampan sendiri, pertama orang pada penasaran nih, apa nih pria tampan nih. Orang pasti pada nanya. Sekarang udah banyak yang semakin tahu. Ketika kita ngomong pria tampan, oh iya pernah dengar. Setidaknya itu udah oke lah, pernah dengar. Jadi itu sudah, kalau saya sih itu sudah dapat dari harapan saya awal kita masuk ke basket. Zamannya online, ya, semua banyak e-commerce, banyak produk juga dipasarin lewat e-commerce. Gimana batik pria tampan manfaatkan tren e-commerce ini? Untuk e-commerce sendiri sebenarnya kita sudah ada di beberapa marketplace juga di Indonesia. Untuk kita sendiri sementara sih belum ada, tapi kita arahnya juga ke sana juga karena sale juga banyak dari e-commerce juga. Karena sekarang memang cara beli orang sih beda ya dengan yang dulu. Otomatis kita juga harus bisa memberikan konsumen gimana bisa membeli batik pria tampan itu sendiri. Bermodalkan bekas pabrik mebel dan satu toko di Kampung Batik Laweyan, Solo, anak muda ini berniat ikut bermain di pasar batik di ibu kota Jakarta. Sejauh ini mereka menargetkan pembeli wanita dengan masuk ke departemen store di Jakarta, tapi memakai nama Debra Lun. Bima Marzuki, Sultoni, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.